Untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya, kisah yang berjudul Sambutan Gunung Lawu. Dan kisah ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Wahyu Subuh. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pagi ini cerah, udara terasa begitu segar. Meski tetap dingin, kami terbangun. Mamat keluar tenda, sedangkan aku masih enggan beranjak dari tempatku tidur dan meninggalkan sleeping bagku. Udaranya terlalu dingin, sedingin sikap dia padaku. Wah, buruan keluar wah. Ya Allah wah, cerah banget wah, bagus banget. Buruan keluar, seru Mamat. Iya, jawabku dengan nada malas. Aku pun merangkak keluar dari tenda. Dingin sekali. Aku berdiri di samping Mamat. Dia menepuk pundakku. Bagus kan? Lihat itu gunung apa ya wah? Masa itu Merapi Merbabu? Tanyanya sambil menunjuk ke arah yang dia maksud. Gak tahu, mungkin iya itu Merapi Merbabu. Ayo bikin jemuran, biar pakaian kita yang basah cepat kering, nanti lanjut jalan lagi. Gitu ya? Ya udah, ayo kita jemur barang-barangnya. Ketika kami sedang sibuk menjemur barang-barang kami yang basah, lewat seorang bapak-bapak bersama ibu-ibu menyapa kami. Mau naik atau mau turun nak? Naik pak, bapak sama ibu habis dari atas ya? Iya nak, kami udah 3 hari yang lalu. Mau marning dek. Aku dan Mamat saling melempar pandang. Marning itu apa Mat? Tanyaku sambil berbisik. Gak tahu, jawab Mamat lirih. Marning itu apa bu? Marning itu jagung yang disangrai. Ini kalian bawa aja, nanti kalau nyasar atau tersesat gak tahu jalan, kalian ngomong aja kayak gini. Putro Jalak Lawu, tulung dudono aku dalam sing bener. Nanti pasti ada burung jalak yang datang nyamperin kalian. Nah, kalian lemparkan marning ini, lalu ikuti dia terbang. Nanti dia pasti terbang nungguin kalian, hinggap di pohon atau di tanah. Kalian kasih lagi marningnya, mengerti? Oh, iya bu, ngerti. Ibu itu memberikan marningnya pada kami. Terima kasih bu, ujar Mama. Iya, sama-sama. Kami jalan turun dulu ya nak, jawab si ibu. Mari nak, hati-hati di jalan. Pelan-pelan saja kalau jalan, jalurnya licin, tidak usah terlalu memburu puncak, tambah si bapak. Iya pak, bapak sama ibu juga hati-hati di jalan, jawab Mamat. Mereka pun berlalu meninggalkan kami. Sambil nunggu barang-barang kami kering, kami masak makanan. Wak, sawi sebanyak ini untuk apa? Sayang kalau nggak dimasak. Bikin mie ayam aja yuk. Mie ayam? Yakin mau sarapan mie? Nggak masak nasi aja? Yakinlah, ini sayang sawinya kalau nggak dimasak. Banyak banget ini. Masak nasinya nanti apa di puncak? Ya udah deh. Kami pun mulai masak dan sarapan. Setelah itu foto-foto, bikin vlog dan melakukan hal-hal yang tidak berfaedah lainnya. Matahari mulai muncul, meskipun agak malu-malu menampakkan diri dan hanya sesekali mengintip dari balik awan. Untung ada angin yang membantu mengeringkan barang-barang kami. Kami mengecek satu persatu barang-barang kami. Dari arah bawah datang 4 orang pendaki. Mereka tersenyum pada kami dan berhenti di dekat tenda kami. Salah satu di antara mereka melihat kami dengan tatapan aneh. Mamat pun ngobrol dengan mereka, sementara aku sibuk membolak-balikan barang-barang kami.
Ngecamp di sini, Mas. Sapa salah seorang pendaki yang dari tadi melihat kami dengan sedikit aneh. Iya, Mas, kemarin naik kehujanan. Kita nggak kuat dingin, lalu mendirikan tenda di sini. Masnya mau naik ke puncak? Iya, Mas. Dari mana, Mas? Saya dari Sidoarjo. Teman saya dari Madiun. Berdua aja, Mas? Iya, Mas. Kalau Masnya dari mana? Saya orang sini aja, Mas. Asli sini saya. Ini naik nganterin orang. Oh, Masnya guide toh? Iya, saya guide lokal sini, Mas. Saya duluan, Mas. Mari, Mbak. Iya, Mas, mari. Jawabku dan Mamat bersamaan. Mereka pun jalan meninggalkan kami. Naik jam 10 ya. Bentar lagi ini barang-barang kita kering. Iya, nggak apa-apa, Wak. Apa kita packing sekarang aja? Kan udah mau kering ini. Kita pakai lagi bajunya biar sekalian kotor. Sayang yang masih bersih. Ya udah, buruan kamu ganti baju dulu. Aku mau melipat sleeping bag dulu. Mamatun masuk ke dalam tenda dan mengganti pakaiannya. Udah, Wak, buruan kamu ganti biar aku yang beresin itu. Aku pun jalan masuk ke dalam tenda dan mengganti pakaianku dengan pakaian yang kemarin aku pakai. Setelah berganti pakaian kotor, kami mulai membongkar tenda. Pas aku jalan, mau melepas tali yang kami pakai untuk membuat jemuran. Di bawah pondasi, tepat di tempat kami mendirikan tenda, aku menemukan sesajen. Aku jongkok dan memeriksa sesajen yang berupa bunga-bunga dan dupa yang sudah mati itu. Ku ambil satu kelopak bunga mawar dan memperhatikannya lalu mencium baunya. Sepertinya sesajen ini masih baru. Tidak tahu kapan pastinya sesajen ini diletakkan di sini. Tapi kondisi fisik bunga ini terlihat belum lama. Mungkin sehari atau 2 hari yang lalu. Karena bunga-bunganya belum banyak yang rusak. Hanya bagian atas saja yang mulai mengering. Sedangkan tumbukan bawah masih bagus, masih wangi. Pantas saja semalam digangguin. Ternyata kita salah diriin tenda. Dibela-belain nekat jalan dari pos bayangan hujan-hujanan. Menderita jiwa raga, menghindari kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Karena ngelihat sosok hitam di bawah pohon, di pos bayangan. Berharap ngecamp di pos 3 baik-baik aja, gak ada gangguan. Ini malah diriin tenda di tempat setan. Duh, sedih, gumamku dalam hati. Wak, ngapain ngejokrok di situ? Buruan packing. Lagi-lagi si Mamat mengagetkanku. Aku segera beranjak dari tempatku jongkok dan pergi melepas tali lalu packing. Semua barang kumasukkan ke dalam tasku dan membantu Mamat bongkar tenda. Packing pun selesai. Kami pergi meninggalkan tempat itu dan kembali menyusuri jalan setapak, melewati bawah tebing, kemudian melipir bukit naik mendaki bebatuan. Pelan-pelan, Wak, ujar Mamat. Aku pun menjawab perkataan Mamat dengan anggukan kepala. Dengan sangat hati-hati, kami menapaki satu persatu bebatuan ini. Kami memanjat sambil berpegangan pada batu yang lainnya dan batang-batang pohon yang menjulur. Karena medannya yang sulit, cukup menguras banyak tenaga kami. Membuat kami harus sering-sering berhenti untuk mengatur nafas. Bentar, Wak, kata Mamat. Dia mengeluarkan belatinya lagi. Kenapa? Tanyaku. Mamat menghela nafas. Buat jaga-jaga kalau ada macan. Mana ada macan di sini? Kalaupun ada, dia juga pasti ogah, Mat. Lewat sini treknya susah, bikin emosi jiwa kayak gini. Dia pasti nyari yang enak biar lari-lari cepat. Ya kan siapa yang tahu, Wak? Apa salahnya berjaga-jaga? Nanti kalau tiba-tiba dari belakang atau dari depan ada yang datang mengancam keselamatan jiwa dan raga, aku udah siap senjata. Jadi langsung aku tikam. Aku tusuk dengan belatiku ini. Tuturnya sambil mendekatkan belatihnya ke mukaku.
Gentleman sekali, aku bangga padamu, kataku sambil menepuk pundaknya. Ayo buruan jalan lagi, kata Mamat. Kami pun jalan lagi menyusuri bukit melewati lembah. Akhirnya sampai juga di pos 4. Kami break beberapa saat di sini. Kami duduk di sebelah timur warung di dekat punden. Loh, udah sampai sini kalian? Sapa Guide yang bertemu kami tadi di pos 3. Iya mas, pos 5 dari sini masih jauh mas, tanya Mama. Paling 1,5 jam lagi mas. Ngomong-ngomong semalam gak digangguin ngecamp di pos 3. Memangnya kenapa mas? Tanya aku penasaran. Pos 3 itu angker, gak ada pendaki yang berani ngecamp di situ karena sering digangguin. Tempat yang kalian pakai buat diriin tenda itu dulunya itu shelter, tapi dirobohin biar gak ada yang ngecamp di situ lagi. Soalnya banyak pendaki ngecamp di situ yang digangguin. Ada yang pernah diriin tenda di situ, pas tidur ditarik kakinya sampai keluar tenda. Terus lampu tenda diputer-puter. Tenda juga kadang digerak-gerakin sama dia. Di situ yang nunggu cewek mbak. Kuntilanak jahil dia. Kan bener. Saya semalam juga gitu mas. Teman saya sudah tidur dia. Saya nggak bisa tidur. Lihat lampu tenda muter-muter sendiri. Terus saya pegang berhenti. Habis itu tenda digoyang-goyang sendiri. Padahal nggak ada suara angin. Terus Mamat ini bangun. Katanya mukanya ditendang orang. Iya mas, muka saya ditendang orang. Sampai pikir itu pendaki yang mau diriin tenda di sebelah kami. Tapi saya pikir-pikir lagi, tempat itu kan penasaran cuma bisa dipakai buat satu tenda aja. Masa yang semalam hantu sih wak? Sahut Mamat. Iya, kamu sih tidur aja. Sampai diintipin orang wajahnya pucat banget. Gak tahu kan kamu? Masa wak? Iya, awalnya aku pikir itu manusia. Dia habis kehujanan, jadi wajahnya pucat karena kedinginan. Makanya aku ngajakin kamu keluar masang frame sama pasak. Sebenarnya itu cuma alasan aja, biar kamu nemenin aku keluar tenda. Sebenarnya aku cuma mau ngecek, mastiin aja di luar itu ada orang apa enggak. Pas kamu masang pasak, aku kan minta pasak sama kamu kan. Nah, pas nengok ke arahmu, ada sosok putih-putih gitu sekelebatan, langsung ada di atas pohon. Gak tahu itu apaan. Makanya aku langsung masuk tenda, bukan karena kedinginan, tapi karena takut. Jadi kamu masuk ke dalam tenda gak bantuin aku, karena kamu lihat sosok putih di atas pohon. Terus kamu ninggalin aku sendirian di luar masang pasak. Kurang ajar sekali kamu itu wak, kata Mamat sambil memukul lenganku. Itu kuntilanak kali mbak, sahut Guide itu. Bisa jadi mas, tapi saya juga gak tahu, karena saya gak bisa lihat dengan jelas. Kenapa kamu gak cerita sama aku wak? Tanya Mamat sambil memukul pundakku lagi. Kamu kan penakut. Kalau aku cerita sama kamu, yang ada kamu malah histeris. Semalaman aku memendam rasa takut sendirian. Anjir. Iya mbak, emang harusnya gitu kalau pas di gunung. Kalau kita melihat hantu, jangan cerita sama teman. Takutnya kalau ada teman yang penakut, yang ada dia malah bikin susah. Mending diam, dipendam sendiri. Saya juga gitu mbak. Kalau ngantar orang siapapun itu, saya lihat makhluk gaib, ya udah saya diam aja. Gak pernah cerita-cerita ke teman saya. Sebentar, masnya bilang gak boleh cerita-cerita ke teman. Lah ini kenapa kalian ngobrol malah cerita hantu? Anjir, kan aku jadi tahu. Astagfirullahaladzim, sahut Mamat memotong pembicaraan kami. Guide itu pun tertawa mendengar Mamat protes. Ya biarin aja, biar sekalian kamu tahu beban batinku. Kemarin juga pas kamu ngomel-ngomel marahin aku karena maksa ngajak kamu jalan ke pos 3, gak mau ngecamp di pos bayangan itu, karena aku ngelihat sosok hitam berdiri di bawah pohon. Gak tahu itu apaan,
Yang jelas itu bukan manusia. Kamu itu malah ngomel-ngomel aja. Oh iya mas, itu kemarin aku mangkel sama dia. Udah dibilangin ngecamp di pos bayangan aja. Loh, tapi kekeh ngajakin jalan. Akhirnya aku ngikutin aja dia mas. Sambil cengkel akhirnya menderitakan, sahut Mamat. Ya kan karena aku lihat sosok itu berdiri di bawah pohon. Mau kamu pas tidur terus dikelonin sama dia? Tanyaku. Emang di pos bayangan itu juga angker mbak? Saya juga pernah ditakut-takutin pas break di situ. Kan udah terasa kan tempatnya aja kayak gitu. Saya kalau bawa orang gak pernah mau ngajak mereka ngecamp di pos bayangan atau di pos 3. Mending ngecamp di jalur daripada heboh dijailin. Tutur guide yang tidak aku ketahui namanya. Ih serem ya. Saya juga pas ngambil fotonya Wahyu ini mas, lihat sekelebatan orang berjubah putih. Saya kira di depan ada jalan percabangan. Ternyata pas didekati, jalannya cuma satu, sebelahnya jurang. Ya emang, kalau di Lawu itu masih angker mas. Kan katanya di situ itu kerajaan para dedemit. Tapi nggak tahu juga, itu kan masih katanya. Ya intinya kalau di Lawu sini, jangan sembarangan gitu aja. Tingkah laku sama perkataan itu harus dijaga, karena Lawu ini beda dengan gunung-gunung yang lain. Tapi kalau menurutku sama, di gunung manapun kita berada, perilaku kita harus tetap dijaga. Kan ibaratnya kita itu di gunung bertamu ke rumah orang, ya toh setiap gunung juga pasti ada penunggunya. Ya selayaknya orang yang sedang bertamu kita harus sopan. Kalau kita pecicilan di rumah orang, pasti yang punya rumah gak suka, ya toh? Iya mas, jawabku dan Mamat bersamaan. Ya sudah mas, saya mau lanjut jalan ke puncak dulu. Atau kalian mau bareng sama kami? Iya mas, boleh, jawab Mamat. Ayo wah. Kami pun kembali jalan menuju ke puncak. Dari pos 4 ke pos 5 ini lebih banyak bonusnya. Pemandangannya pun juga bagus. Kami jadi sering berhenti untuk berfoto ria dan sesekali bikin video. Guide dan temannya sudah jauh jalan di depan meninggalkan kami. Puas foto-foto, kami lanjut jalan, menyusuri jalan setapak dengan trek batu dan tanah. Kami naik bukit lagi, lalu menuruninya, melewati pohon-pohon edelweiss. Sampai pada akhirnya, kami tiba di pos 5. Kami ngecamp di Argo Dalam, tak jauh dari warung Mbok Yem. Kami mendirikan tenda di camp area di jalur arah ke Candi Cetok. Kami masak makanan dan mengisi perut kami. Wah, kita ke puncak sekarang aja gimana? Besok pagi kita tinggal jalan turun. Baiklah kalau begitu, begitu saja, jawabku dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Aku menghentikan makanku dan menoleh pada Mamat sambil mengangguk-anggukan kepala. Aku khawatir dia tidak bisa mendengar ucapanku dengan jelas. Ayo wah, buruan makannya, jangan membuang-buang waktu, kata Mamat sambil melihatku. Ini air kita tinggal 1 botol. Aku mengangkat bahu sambil terus mengunyah makananku dan kembali memasukkan sendok makanan ke mulutku. Baiklah kita naik, nanti pas turun sekalian nyari air. Aku menganggukkan kepala dan beranjak berdiri menyingkirkan piring kotorku. Kami pun jalan lagi menuju ke summit. Aku membawa 2 botol air minum yang kosong, sedangkan Mamat membawa tas kecil dan 1 botol air minum. Jalan menuju summit ini harus ekstra hati-hati. Treknya campuran bebatuan dan tanah. Kemiringannya juga cukup curam. 5 langkah jalan berhenti. Atur nafas sampai puncak ngos-ngosan. Habis sudah rasanya nafas ini. Sore-sore di atas puncak, pemandangannya istimewa. Awannya bagus, semuanya bagus. Cerah, gak ada kabut sama sekali. Di sini sepi, gak terlalu banyak orang. Serasa gunung milik sendiri.
Puas foto-foto dan bikin video alay, kami pun turun. Waktu turun lebih sulit daripada pas waktu naiknya. Harus double ekstra hati-hati. Loh, wah, tasku mana? Ya nggak tahu, kan kamu yang bawa. Ya Allah, wah, ketinggalan di puncak. Dasar ceroboh, ayo balik. Mamat langsung lari naik. Aku lari mengikuti di belakang. Udah jalan ajak, lari-larian, rasanya mau putus nafasku ini. Aku ngos-ngosan, tenggorokan langsung kering, mana nggak ada air lagi. Brak, aku terjatuh, dengkulku kebentur batu. Aku pun meringis kesakitan, langsung duduk di batu. Aku memeriksa dengkulku. Kan lecet. Semoga saja nggak gegar otak. Aku bangkit berdiri sambil meraih 2 botol kosong yang kuletakkan di sampingku. Dengan menahan perih dan linu, aku jalan pincang sambil meringis. Aku belum sampai puncak, si Mamat sudah balik aja. Gimana? Tasnya ketemu? Tanyaku. Ketemu ah, untung aja di puncak gak ada orang, kata Mamat sambil ngos-ngosan. Coba kalau ditemuin orang, terus dibawa, gimana nasib kita? Kunci motor, HP, dompet, semuanya ada di dalam sini. Makanya jangan ceroboh. Aduh, capek aku, lari-lari sampai jatuh bangun, kakiku lecet. Aku juga jatuh gendeng. Lihat, kakiku juga lecet berdarah kena batu, ujar Mamat sambil memperlihatkan lukanya. Aku tertawa terbahak-bahak melihat lukanya Mamat bisa samaan gitu. Dia di kiri, aku di kanan. Kami kembali turun lagi. Sampai di bawah, kami jalan menuju ke Sendang Derajat untuk mengambil air. Masya Allah, airnya dingin kayak es. Tanganku sampai kram kena air Sendang Derajat. Aku mengibaskan tanganku. Setelah mengambil air, kami jalan kembali ke tenda. Kami cukup lama berada di Sendang Derajat. Kami mampir dulu di warung. Habis maghrib, kami jalan ke Hargo Dalam. Di tengah perjalanan, Mamat mules. Dia meminta untuk berhenti karena dia tidak kuat menahan buang air besar. Akhirnya kami pun berhenti. Mamat masuk ke semak-semak, sedangkan aku menunggu di pinggir jalan setapak. Duduk jongkok sambil nunduk dan memakai kupluk jaketku untuk melindungi kepala dan telingaku supaya tidak dingin. Karena di bawah bukit ini angin bertiup sangat kencang. Weh, apaan itu, Rek? Terdengar suara orang laki-laki dari arah kiri. Weh, genderuwo, serunya. Sontak aku kaget dan langsung berdiri. Mat, genderuwo, teriakku. Tanpa menunggu Mamat, aku pun langsung mengeluarkan jurus 1000 langkah dan berlari mengejar cahaya senter dan suara. Beberapa laki-laki yang heboh teriak-teriak sambil berlari. Aduh, aku bingung. Aku merasa bersalah sudah meninggalkan Mamat sendirian. Aku ingin kembali, tapi aku juga takut sama genderuwo. Tapi kalau aku tidak kembali, Mamat apa kabar? Wah, teriak Mamat. Tidak aku hiraukan panggilan Mamat. Bang, tadi teriak-teriak genderuwo. Genderuwonya di mana? Tanyaku. Loh, Mbak ini dari mana? Bukannya menjawab pertanyaanku, sekelompok remaja ini malah ganti bertanya padaku. Tadi aku pas duduk jongkok di sana, tiba-tiba sampean teriak genderuwo. Mbak tadi yang duduk di sana toh? Tanya salah satu dari mereka. Ya ampun Mbak, aku kira tadi genderuwo. Habisnya pakai jaket hitam, terus jongkok dekat semak-semak lagi. Tiba-tiba muncul kena cahaya, aku kirain genderuwo, jawabnya. Apa? Tanyaku dengan sedikit membentak. Jadi kalian lari sambil bilang genderuwo gara-gara melihatku? Seruku sambil menyeringai. Ya maaf Mbak, habisnya kita kaget. Ya enggak guys? Oh Mbak, kita kaget, jawab laki-laki berjaket biru. Bajigur, gara-gara kalian, aku jadi lari ninggalin temanku yang lagi boker. Awas kalau temanku kenapa-napa.
ancamku dengan nada marah. Aku pun berbalik dan ingin menjemput Mamat. Lah, ngapain diem aja di situ? Ayo temenin, seruku. Iya ya, jawab salah satu dari mereka. Kami pun segera menghampiri Mamat. Mat, seruku memanggilnya. Wah, tolong, sahut Mamat. Aku segera berlari menghampirinya. Mamat nyungsep sambil tengkurap dan celananya belum dinaikin. Lah Mat, ngapain? Tanyaku. Ngapain matamu? Kau pikir aku lagi apa? Renang? Genderuwonya mana? Tanyanya. Aduh, aku takut. Bang, gak apa-apa bang, tanya sekelompok pemuda itu. Mat, ngapain tetap tengkurap? Mau jadi buaya kau? Buruan bangun, itu celanamu naikin, ujarku. Gimana mau bangun kalau terus melihatku dan menyalakan senter? Pergi kau dan matikan senternya, omelnya padaku. Aku pun sedikit menjauh dari tempat itu. Mamat ditolong oleh 5 orang laki-laki yang bersamaku. Beberapa saat kemudian, Mamat menghampiriku. Gedeng, kenapa kau tadi meninggalkanku? Tanyanya sambil menonjok lenganku. Ya maaf, aku kan kaget. Itu mereka biang keroknya. Kalau mau nyalahin, ya salahin aja mereka, jawabku. Kamu ini benar-benar teman gitili. Bangsat, biadab, sengutnya. Kok bau tai? Celetuku. Iya bau tai, sahut salah satu dari kelima laki-laki itu. Mendengar penuturanku, Mamat pun langsung salah tingkah. Ini semua salahmu. Gara-gara kamu teriak genderuwo, aku langsung panik, lari, dan gak sempat cebok sama menaikkan celana. Aku lari birit-birit, sambil menaikkan celana malah jatuh. Hampir aja aku jantungan. Aku takut setengah mati goblok, jawab Mamat dengan nada marah. Seketika aku langsung mual mencium bau tainya Mamat. Bukan salahku, itu salah mereka, jawabku. Ayo temani ke sendang, aku mau ganti celana. Bang, ada celana nganggur gak? Atau sarung, pinjem? Nanti aku balikin. Aku ngecamp di bawah petilasan Hargo Dalam. Oh iya bang, ada, jawab salah satu dari mereka. Bang, maaf ya, kita gak sengaja. Soalnya mbaknya duduk jongkok, terus terhalang semak-semak, pakai jaket hitam lagi. Kita kira hantu. Mamat menghela nafas. Udahlah, lupain aja, jawabnya sambil meraih sarung yang diberikan laki-laki itu. Kami pun berpisah, mereka berjalan menuju ke Mbok Yem, sedangkan aku dan Mamat kembali lagi ke sendang. Habis dari sendang, Mamat mencari orang yang ngecamp di dekat warung Mbok Yem untuk mengembalikan sarung. Setelah kembali, kami masak. Di sekitar kami tidak ada tenda lain, cuma ada kami berdua. Para pendaki lebih banyak ngecamp di dekat warungnya Mbok Yem. Habis makan malam, kami sholat. Lalu masak lagi, bikin roti bakar di depan tenda. Sekelompok pendaki lewat di depan kami, berjalan berbaris sambil membawa tas di punggung mereka dan membawa senter. Salah seorang pendaki mengarahkan senternya ke arah kami. Mari mas, sapa Mamat kepada pendaki itu. Iya mas, mari, jawab mereka bersamaan sambil berlalu melewati kami. Setelah kenyang dengan semua makanan yang kami masak, kami pun pergi tidur. Mamat membuka sleeping bag-nya lalu masuk ke dalamnya. Sedangkan aku masih sibuk merapikan peralatan masak kami dan menutup pintunya. Aku memastikan semua pintu tertutup rapat. Kemudian merangkak ke tempat ke tengah lalu meraih sleeping bag-ku. Aku pun masuk ke dalamnya. Kami ngobrol sambil rebahan. Mat, kenapa ya kok kita tolol? Selalu aja ada drama apes, tanyaku. Apa? Kita? Kau aja yang tolol, aku korban dari ketololanmu, jawabnya ketus. Sontak aku terbahak-bahak mendengar jawaban Mamat. Mamat pun menonyor kepalaku sambil bersengut. Dia berkata,
Untung aja kita itu udah berteman baik, teman kental kayak ingus. Coba kalau kau itu teman baruku, sudah aku buang jauh-jauh kau, Wak. Bodoh amat, aku ngantuk, mau tidur, capek aku dengan ketololanmu. Jawabku sambil tertawa. Aku pun mematikan lampu tenda, kemudian menutup mataku. Tidak butuh waktu lama untukku tertidur lelap. Keesokan harinya sebelum pulang, kami membuat sarapan, lalu packing dan jalan pulang. Kami memakai sendal gunung, karena sepatu kami basah, kami tidak ingin masuk angin dengan tetap memakai sepatu. Langkah kaki kami berderap riuh saat menginjak kerikil bebatuan. Di antara gemuruh awan putih yang menyeberangi bukit. Ya Tuhan, lihat itu, Wak, kata Mamat. Bagus banget ya, Wak. Aku mendongakkan kepalaku. Iya saudara. Kami terus berjalan sambil melihat pemandangan indah di depan mata kami. Sepanjang jalan mataku terus menatap pemandangan indah itu. Perbukitan dan telaga Sarangan tampak indah dari atas sini. Angin menari-nari di sekitar kami, menampar pipi kami dan menerbangkan sebagian rambutku. Terik matahari yang panas tak terasa menyengat badan kami, karena kalah dengan semilir hembusan angin yang sejuk. Kami break di pos 5 via Cemoro Sewu. Wah, di sini treknya makadam ya? Iya, ke bawah lebih sakit lagi, udah bebatuan, tangga-tangga lagi. Wah, ayo jalan lagi. Aku menganggukkan kepala. Mamat berdiri lalu mengulurkan tangannya padaku, dan aku meraih tangannya. Lalu dia memariku untuk membantuku berdiri. Kami melanjutkan jalan kembali, menuruni anak tangga yang terbuat dari bongkahan batu yang ditata rapi. Kami terus jalan ke bawah, menyusuri trek bebatuan ini. Berbeda ketika kami naik lewat Cemoro Kandang. Di Cemoro Sewu ini, lebih banyak pendaki yang melewati jalur ini. Saking banyaknya pendaki yang melewati jalur ini, kami harus antri untuk bisa jalan turun. Aku menghela nafas, jalan sebentar, lalu berhenti ngantri, nunggu yang di depanku jalan. Udah bawa beban berat, jalannya menurun, sebentar-sebentar berhenti. Jalan seperti ini membuat kakiku sakit. Saudara, ngompas yuk, gak sabar aku nunggu antrian, ajakku. Ya udah, ayo. Kakiku sakit, Wak, nahan-nahan terus. Sama. Kami pun akhirnya motong kompas, meskipun jalannya sedikit susah, namun bisa sedikit lancar. Awas, Wak, tai, kata Mamat dengan nada agak keras. Dia memperingatkanku, tapi telat. Aku sudah menginjak tahinya. Anjir. Kurang ajar. Siapa sih ini? Sembarangan. Gerutuku dengan emosi. Kenapa, Mbak? Tanya seorang pendaki yang sedang jalan mau ke arah puncak. Nginjek ranjau darat, Bang, jawab Mamat sambil ketawa. Diikuti oleh pendaki yang bertanya padaku tadi. Ketawa aja terus, ada orang lagi susah juga, gerutuku. Kamu sih udah dibilangin awas malah diinjek. Kamu telat, Mat, bilanginya. Udah diinjek baru bilang awas. Jawabku sambil terbatuk-batuk sampai mataku berkaca-kaca. Perutku rasanya mual, mencium bau tai yang ada di sandalku dan sedikit mengenai jempol kakiku. Sambil terus ketawa, Mamat berkata, digosok-gosokkan ke semak-semak itu kakinya, baru nanti dibilas pakai air. Mulai hari ini aku percaya kalau karma itu memang benar-benar ada. Rezekimu, saudara. Rezeki nenekmu kiper, jawabku dengan emosi. Aku pun menggosok-gosokkan kaki dan sandalku ke semak-semak. Lalu Mamat memberiku sebotol air dan kubuka tutupnya, lalu kutuangkan air di dalam botol ke kakiku. Selesai membersihkan kakiku dari tai, kami melanjutkan perjalanan, kembali menuruni tangga batu. Sepanjang perjalanan yang ada hanya batu, batu dan batu. Kakiku lama-lama sakit
berjalan di atas bebatuan seperti ini. Wah, batu-batu ini siapa yang menata ya wah? Jalan makadamnya bisa sampai puncak. Ya mana aku tahu, kamu nanya aku, terus aku nanya siapa? Break dulu saudara, capek aku. Wah, marning yang diberi ibu itu kemarin, masih ada gak kepake? Ya, kamu makan aja. Oga wak, keras. Emang kamu udah nyoba? Udah pas di tenda. Aku mencium bau pengkhianatan, bau gak enak. Bau kentut? Kamu kentut, Mat? Bau kentut gundulmu apa? Bau belerang ini, Wak. Jawab Mamat sambil menepuk pundakku. Ayo jalan lagi. Sambil ketawa aku menganggukkan kepalaku. Kami pun lanjut jalan lagi. Sampai pos 1 baru dapat bonus. Meskipun hanya sebentar, lalu turun melewati jalan makadam lagi. Sampai sini, kami jalan mulai pincang. Kaki udah lemes, otot kaki ketarik, kaki lecet lagi. Lengkap sudah penderitaan ini. Kami sampai jalan mundur pelan-pelan, supaya kaki kami tidak terus ngerem. Rasanya pos perizinan gak sampai-sampai. Langkah kami makin lama, makin melambat. Dengan sisa-sisa tenaga dan semangat yang udah sekarat, kami terus melangkahkan kaki kami. Alhamdulillah wah, sampai base camp. Ujar Mamat sambil ngos-ngosan. Iya, jawabku lirih. Rasanya aku lemah sekali, udah gak mampu lagi untuk bicara. Sampai juga akhirnya, kami langsung duduk dan meletakkan tas. Astaga, endang sekali badan ini rasanya. Setelah berjam-jam jalan membawa beban berat di pundak, aku merenggangkan otot-ototku, sementara Mamat memijit-mijit kakinya sambil duduk. Kami break di sini 30 menit, kemudian jalan lagi ke base camp. Kami meletakkan tas kami di depan pintu base camp, lalu meninggalkannya di sana. Kami pergi jalan kaki menuju base camp Cemoro Kandang. Di perbatasan Karanganyar Magetan, jalan lagi kita 30 menit. Untuk mengambil motor dan laporan. Dari atas jembatan, terlihat beberapa bangunan punden. Si Mamat masih sempat-sempatnya ngevlog di pinggiran jalan raya. Banyak kendaraan lalu lalang lagi. Dasar emang generasi micin sejati. Sampai di pos perizinan Cemoro Kandang, kami laporan lalu mengambil motor di parkiran. Kemudian balik ke Cemoro Sewu ngambil tas yang kami tinggalin di depan base camp. Mamat menungguku di pinggir jalan. Aku mengambil tas. Wah, sini, ujarnya sambil melambaikan tangan. Aku mendekatinya, kemudian dia menunjukkan aku sebuah benda sebesar bola bekel, berbentuk seperti buah jambe, dengan dua warna hijau dan hitam mengkilap. Apa ini, Mat? Gak tahu, tiba-tiba ada di dalam saku celanaku. Kok bisa? Gak tahu ah. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku celana. Tadi kok kayak ada yang ganjel di saku celanaku. Pas aku cek, ada itu. Sambil naik ke jok motor, aku memerhatikan benda itu. Mirip buah, tapi bukan buah. Aku mencoba menggigitnya. Keras sekali. Padahal aku menggigitnya dengan kuat. Namun benda itu sama sekali gak lecet, gak pecah, tetap mulus. Udah wak, buang aja. Kemana? Lempar aja ke hutan pinus. Aku pun melempar benda itu ke hutan pinus. Kami kemudian pulang. Kami berhenti di sebuah warung mie. Beli mie 2 mangkok, es 4 gelas. Padahal yang makan cuma berdua. Selesai makan, kami melanjutkan perjalanan. Aku mengantarkan Mamat ke terminal. Hati-hati ya saudara. Yo Iwa, kamu juga hati-hati, jangan ngebut naik motornya. Kamu mau ditemenin dulu nyari bis apa enggak? Enggak usah. Ya udah, aku langsung pulang. Iya saudara, hati-hati. Kami pun berpisah. Mamat berbalik. Dia jalan masuk ke terminal. Kunyalakan mesin motorku dan kupacu agak kencang biar cepat sampai rumah.
Sesampainya di rumah, langsung mandi lalu makan. "Mamat mana? Nggak mampir ke sini?" tanya ibuku sambil membawakan makanan. "Enggak, langsung pulang ke Sidoarjo dia." Aku memakan makanan yang diberikan ibuku. Setelah selesai langsung pergi tidur. Malamnya, aku meriang. Badanku panas dingin rasanya. Keesokan harinya, Mamat menelponku menanyakan kabarku. "Wak, sehat?" "Meriang aku saudara, badanku sakit semua, seperti dikeroyok massa." "Sama Wak, kakiku linu," kata Mamat. "Ya udah Wak, istirahat, buruan ke dokter." Dia pun mematikan teleponnya. Sejak turun dari Lawu, aku sakit meriang. Hampir seminggu lebih belum sembuh juga. Kaki buat jalan rasanya juga sakit. Kalau mau jalan harus pegangan sambil pincang-pincang. Dibuat jongkok sakit. Aku menceritakan yang aku temukan bersama Mamat kepada ibuku dan kakakku. "Mas, aku loh pas turun dari Lawu, di dalam saku celananya Mamat, tiba-tiba ada benda sebesar bola bekel, berbentuk mirip buah jambe. Dia memiliki dua warna, hitam sama hijau mengkilap. Aku liatin, aku kira buah, terus aku gigit. Pas aku gigit, keras banget, padahal udah kena gigiku. Tapi gak lecet, gak retak sama sekali. Si Mamat nyuruh buang benda itu, terus aku lemparin ke tengah hutan pinus. Kira-kira itu apa ya Mas?" "Rumah genderuwo itu. Kamu asal main lempar aja. Kalau mau buang sesuatu yang kelihatannya asing, jangan dilempar. Diletakin aja pelan-pelan, terus ditinggal. Syukurin, main lempar-lempar aja, sekarang sakit. Makanya, jangan sembarangan jadi orang. Kamu itu selalu kayak gitu. Kalau di gunung itu, jangan aneh-aneh," sahut ibuku. "Lah, kan gak tahu Bu, masa sih rumah genderuwo Mas?" "Iya." "Loh walah, udah terlanjur aku lemparin. Aduh, kasihan dong genderuwonya, pasti rumah sama perabotannya hancur." "Udah biarin aja, gak usah dipikirin. Nanti dia juga manggil tukang buat benerin rumahnya," ujar kakakku sambil ketawa. Aku ikut ketawa bersama ibuku. "Kepet," kataku. Setelah hampir 2 minggu aku sakit, akhirnya sembuh juga setelah kakakku pergi ke Gunung Lawu dan membawaku air sendang. Entah sendang mana yang ia ambil airnya. Untuk beberapa bulan ke depan, aku berhenti naik gunung.